Halo teman-teman, jadi sekarang kita bakal ngebahas soal di RPS mata kuliah akuntansi biaya 2, yaitu soal charter E87 mengenai bab ini. Jadi di soal ini tuh diketahui kalau perusahaan itu memproduksi 3 produk, itu ABC, dari sebuah joint process. Nah, joint cost atau biaya gabungannya itu sebesar $100.000. Jadi ini ada informasi tambahannya dari kuantitas, processing cost after split off, dan ultimate market value-nya. Nah, di soal nomor 1 dikatakan bahwa kita diminta untuk menghitung berapa sih total biaya produksi masing-masing produk menggunakan average unit cost method. Sedangkan yang kedua, pertanyaannya sama tapi menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode market value. Nah, jadi untuk mengalokasikan joint cost ke joint product, ada 4 metode yang dapat digunakan. Nah, 2 metode lainnya yaitu metode weighted average dan metode quantitative unit. Nah, dua metode lain ini nanti aku bahas sekilas di akhir video ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, itu menggunakan average unit cost method. Jadi untuk metode ini pengalokasian joint cost-nya ini berdasarkan total unit yang diproduksi masing-masing produk gitu. Jadi masing-masing produk ini kan punya total unit yang diproduksi nih, terus kita jumlahin. Nah, ya udah tinggal kita bandingkan aja deh. Nah, yang A ini kan katanya unit yang diproduksinya ini 3.000. Berarti ngitungnya itu 3.000 per total unit keseluruhan itu 10.000 dikalikan joint cost-nya 100.000, jadi dapat alokasi joint cost-nya itu 30.000. Lalu yang B, unit diproduksinya kan 4.000, berarti 4.000 per 10.000 kali 100.000 dapat 40.000. Lalu yang C, berarti 3.000 bagi 10.000 kali 100.000 dapat 30.000. Nah, di soal kan diminta untuk menghitung biaya produksi secara total. Jadi alokasi joint cost-nya ini ditambahin dengan processing cost after split off. Yaudah, yang A berarti 30.000 tambah 20.000, jadi dapat total biayanya 50.000. Yang B 40.000 tambah 30.000 didapat 70.000. Yang C 30.000 tambah 50.000 jadi didapat 80.000. Nah, total cost-nya berarti 200.000. Jadi total yang ini processing cost after split off ditambah joint cost-nya. Lalu lanjut ke nomor 2, menggunakan market value method. Jadi metode market value ini sesuai namanya, jadi pengalokasiannya itu berdasarkan market value dari produk tersebut. Nah, jadi market value method ini tuh bercabang, ada 2. Apakah dia itu bisa langsung dijual pada saat split off atau gak bisa dan membutuhkan proses lebih lanjut. Nah, kebetulan di soal ini tuh membutuhkan proses lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya dia itu bisa langsung dijual pada saat split off, maka ngitungnya itu atau ngalokasikannya itu berdasarkan ultimate market value. Sedangkan kalau misalnya tidak bisa langsung dijual dan membutuhkan proses lebih lanjut, maka pengalokasiannya berdasarkan hypothetical market value. Nah, hypothetical market value ini didapat dari ultimate market value dikurangi processing cost after split off. Nah, ini kan udah dikasih tahu ya di soal yang ini. Nah, jadi kita hitung nih yang hypothetical market value-nya, dikurangi aja, berarti 60 kurang 20 berarti 40.000, 110 kurang 30 80.000, 180 kurang 50 130.000. Nah, baru deh kita buat perbandingannya. Jadi yang A ini 40.000 bagi 250.000 kali 100.000 itu 16.000. Ini 80 per 250 kali 100.000 dapat 32.000. Ini 130 bagi 250 kali 100.000 dapat 52.000. Nah, baru deh kita totalin untuk dapat total biaya produksinya. Berarti alokasi joint cost ditambah processing cost after split off. Jadi dapat total cost-nya ini berarti 20 tambah 16 36.000.
yang produk B 30.000 tambah 32.000 berarti 62.000, yang C 50.000 tambah 52.000 berarti dapat 102.000. Total costnya ini 200.000. Nah, untuk market value method yang membutuhkan proses lebih lanjut sebenarnya bisa terbagi menjadi dua lagi. Apakah persentase gross profit itu boleh berbeda karena umumnya bakal berbeda, atau perusahaan menginginkan presentasi gross profit itu harus sama. Nah, di soal ini kebetulan nggak diminta kalau gross profitnya itu harus sama, jadi ngitungnya seperti ini aja. Nah, kalau misalnya perusahaan minta gross profitnya itu presentasinya harus sama, perhitungan ini agak kebalik. Jadi kita ngitung total cost-nya terlebih dahulu, baru bisa mengalokasikan si join cost-nya ini, kayak gitu. Nah, berikutnya kita bakal ngebahas metode dua yang lain tadi itu metode weighted average dan metode quantitative unit. Nah, bedanya apa nih dengan dua metode sebelumnya? Kalau untuk metode weighted average, masing-masing produk ini tuh memiliki bobot tertentu, nilai tertentu. Misalnya A ini bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 3, terserah gitu. Jadi nanti bobot itu bakal dikalikan dengan kuantitas si produk. Nah, jadi perbandingan untuk mengalokasikan si join cost-nya itu berdasarkan hasil perkalian bobot dan kuantitas tadi, kayak gitu. Nah, lalu untuk metode yang keempat, yang quantitative unit, itu berdasarkan satuan tertentu, misal itu kilogram, liter, dan lain-lain. Jadi nggak ngaruh berapa jumlah dari kuantitas produk selagi dia itu lebih besar, misalnya lebih berat. Misalnya A ini dia ini 1000 kg, yang B 500 kg. Meskipun kuantitas yang A ini lebih kecil, ini nggak ngaruh. Jadi ngaruhnya itu berat. Jadi yang A itu bakal lebih besar dari si B untuk join cost-nya, kayak gitu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.